Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan saya Syafrizal Bagus Firmansyah, Prodi Prodi PJJ Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait skripsi saya mengenai analisis pengaruh pemberian fasilitas perpajakan pada kawasan berikat terhadap nilai ekspor pada KPP PJX. Sebelumnya, ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Berikut kami sampaikan mengenai pendahuluan penelitian terkait pemberian fasilitas perpajakan pada kawasan berikat. Latar belakang mengapa penulis mengangkat topik tersebut, karena Indonesia sebagai sebuah negara memberikan fasilitas kepada industri di dalam negeri untuk dapat bersaing di dunia perdagangan internasional. Fasilitas yang umumnya diberikan oleh pemerintah yaitu berupa kemudahan impor bahan baku atau kepentingan industri dengan orientasi tujuan ekspor dan perdagangan internasional. Jadi, Indonesia sebagai sebuah negara perlu untuk mendorong ekspor. Salah satu tools untuk mendorong kegiatan ekspor adalah kemudahan dalam importasi bahan baku oleh perusahaan di dalam negeri. Sehingga apabila di dalam negeri ini diberikan kemudahan, maka harapannya peningkatan ekspor akan semakin tinggi. Selanjutnya mengenai fasilitas kepabeanan diberikan kepada industri dalam negeri. Apa saja fasilitas yang diberikan yaitu berupa insentif perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing industri, dan menarik investasi. Ekspor sendiri mempunyai arti penting bagi aktivitas perekonomian suatu negara, utamanya dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui tempat penimbunan berikat atau yang biasa disebut TPB. TPB sendiri merupakan bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi syarat tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Jadi di sini fasilitas fiskal yang diberikan melalui tempat penimbunan berikat adalah penangguhan biaya masuk atas barang impor. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan jenis fasilitas fiskal yang diberikan kepada industri kawasan berikat di Pulau Bintan. Selanjutnya, bagaimana tren nilai ekspor di Pulau Bintan dalam rentang tahun 2020 sampai 2024. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh fasilitas kawasan berikat terhadap peningkatan nilai ekspor. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus penelitian pada perusahaan kawasan berikat di Pulau Bintan yang termasuk dalam wilayah kerja KPPBJ TMPBX. Jadi di Pulau Bintan ini terdapat 3 kawasan berikat. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh fasilitas kawasan berikat terhadap nilai ekspor di Pulau Bintan, serta periode waktu yang dianalisis dari rentang tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan data fasilitas kawasan berikat dan data ekspor. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan jenis fasilitas fiskal yang didapatkan oleh perusahaan kawasan berikat di wilayah kerja KPPBJ TMPBX. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tren nilai ekspor di Pulau Bintan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024
dan untuk menganalisis bagaimana pengaruh fasilitas kawasan berikat terhadap nilai ekspor di Pulau Bintan. Sedangkan untuk manfaat penelitian untuk memberikan pengetahuan sebagai sumber acuan referensi untuk pengembangan iptek serta membantu para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan fasilitas kawasan berikat dalam usaha mendorong pertumbuhan ekspor. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih di dalamnya. Jadi dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu fasilitas kawasan berikat berupa nilai penangguhan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, yaitu tidak dipungut PPN, PPh sebagai variabel independen X dan nilai ekspor Pulau Bintan sebagai variabel dependen. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi pustaka terhadap laporan resmi, publikasi statistik, jurnal, kumpulan peraturan, dan dokumen kebijakan terkait. Jenis data yang dipakai adalah data kuantitatif sekunder yang tersedia pada KPPBJ TMPBX yang terdapat pada sistem aplikasi pelayanan. Landasan metode yang digunakan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu melalui literasi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk sumber data yang dipakai berdasarkan data sekunder yang terdapat pada kantor saya, yaitu KPPBC TMPBX, berupa data fasilitas penangguhan biaya masuk, PPN, dan PPNBM yang tidak dipungut, dan pembebasan cukai serta nilai ekspor dalam rentang waktu 2020-2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Selain itu, metode analisis regresi juga digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikutnya implementasi metode usulan. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis regresi data panel. Penggunaan data panel sangat disarankan karena memungkinkan dalam mengamati perusahaan yang sama dari waktu ke waktu. Jadi mudah untuk digunakan mengamati perusahaan sehingga bisa mengontrol karakteristik spesifik perusahaan yang mungkin tidak berubah atau efek tetap dan meminimalkan bias. Variabel penelitian yang digunakan antara lain variabel dependen atau Y, yaitu nilai ekspor perusahaan dalam satuan USD atau mata uang relevan dari masing-masing perusahaan di kawasan berikat Bintan per periode. Datanya diperoleh dari laporan bea cukai atau data statistik ekspor perusahaan. Yang kedua yaitu variabel independen utama atau X1 berupa fasilitas fiskal yang diterima. Ini bisa dioperasionalkan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu variabel dummy atau keberadaan fasilitas. Apabila data tidak memungkinkan pengukuran tingkat fasilitas, maka bisa menggunakan variabel dummy. Bernilai 1 jika perusahaan menerima fasilitas fiskal pada periode tersebut dan bernilai 0 jika tidak. Selanjutnya yaitu indeks fasilitas fiskal. Hal ini lebih disarankan untuk membuat indeks yang mencerminkan kedalaman atau jenis fasilitas fiskal yang diterima. Misalnya nilai pembebasan biaya masuk, PPN tidak dipungut, atau PPh badan yang lebih rendah jika ada. Dan yang ketiga yaitu biaya fasilitas fiskal yang dihemat. Jika memungkinkan, hitung estimasi nilai penghematan biaya yang diperoleh perusahaan dari fasilitas fiskal. Misalnya perkiraan biaya masuk yang tidak dibayar, PPN yang tidak dipungut.
Demikian penjelasan saya mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Sekian, terima kasih. Selamat malam.